Di pesta ulang tahun anakku, aku menemukan tempat dudukku, di luar, di samping tempat sampah. Istri anakku tersenyum meremehkan dan berkata, "Aku pikir ibu akan lebih nyaman jauh dari meja utama." Aku diam saja, mengambil hadiahku, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, wajahnya pucat dan dia berteriak. Ada saat-saat dalam hidup ketika udara menjadi berat, ketika setiap detik terasa seperti keabadian. Dan ketika kau mengerti, dengan kejernihan yang menyakitkan, bahwa anakmu sendiri tidak lagi mengakui dirimu sebagai ibunya. Saat itu datang kepadaku pada suatu sore hari Sabtu, di bawah langit cerah yang kontras dengan badai yang akan meledak di dadaku. Namaku Siti. Aku berusia 67 tahun, tangan yang kasar karena terlalu banyak bekerja, dan punggung yang membungkuk tidak hanya karena mengangkut karung-karung bahan, tetapi juga beban membesarkan anak sendirian setelah takdir mengambil suamiku. Hari Sabtu itu adalah ulang tahun ke-38 Dimas, putra tunggalku, pria yang demi dirinya aku korbankan setiap sen, setiap jam tidur, setiap impian pribadi yang pernah kumiliki. Pesta itu diadakan di sebuah taman yang mewah di Jakarta Selatan. 60 tamu, pelayan dengan sarung tangan putih, bunga-bunga mahal menghiasi setiap sudut. Aku datang dengan hadiah yang kubungkus dengan tanganku sendiri, kertas daur ulang berwarna terakota yang kubeli di pasar, diikat dengan tali goni, tidak mewah, tetapi dibuat dengan sepenuh hati. Rina menyambutku di pintu masuk, istri anakku. Usia 32 tahun. Rambut koklat yang diluruskan dengan sempurna, mengenakan setelan jas warna gading yang menunjukkan kekayaan, senyum tanpa celah, mata sedingin es. "Ibuku, senang sekali ibu datang," katanya dengan suara manis yang telah dia sempurnakan untuk menipu semua orang kecuali diriku. "Silakan masuk, semuanya sudah kami atur." Aku berjalan di belakangnya, mengangguk pada beberapa tamu yang tidak kukenal. Para pengusaha, rekan kerja Dimas, orang-orang yang minum jus buah seharga Rp150.000 per cangkir, sementara aku masih menikmati teh hangat di pagi hari. Kemudian, Rina berhenti. Bukan di meja utama tempat Dimas tertawa bersama teman-temannya. Bukan di meja-meja yang dihiasi dengan karangan bunga putih. Dia berhenti di dekat pintu belakang taman tempat-tempat sampah ditutupi terpal. "Di sini ibu akan duduk lebih nyaman," katanya sambil menatap lurus ke mataku, dengan senyum yang tidak lagi berusaha menyembunyikan racunnya. "Aku pikir ibu akan lebih nyaman jauh dari meja utama. Ibu tahu, dengan semua orang penting itu. Kami tidak ingin ibu merasa canggung." Napas seakan keluar dari paru-paruku. 60 tamu tertawa dan bersulang kurang dari 10 meter. "Anakku, bayi yang kususu selama 2 tahun karena aku tidak punya uang untuk susu formula, ada di sana, merayakan hidupnya, dan istrinya baru saja menempatkanku di samping sampah." Aku tidak menjawab. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya mendekap hadiahku ke dada, berbalik, dan berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Setiap langkah terasa lebih menyakitkan daripada langkah sebelumnya. Aku mendengar bisikan di belakangku. Seseorang bertanya, "Bukankah itu ibunya Dimas?" Aku tidak menoleh ke belakang. Tetapi tepat sebelum aku melintasi gerbang besi tempa, aku mendengar sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah teriakan, melengking, penuh kepanikan. Itu suara Rina, dan dia meneriakkan namaku. "Jika cerita ini telah mengguncangmu sejak baris pertama, jangan pergi. Sebelum aku menceritakan apa isi hadiah yang membuat Rina pucat, kau perlu mengerti siapa aku sebenarnya, karena dia melakukan kesalahan dengan berpikir dia tahu ceritaku. Dia pikir aku hanyalah seorang penjual selai tua, seorang ibu mertua dari kota kecil di Jawa yang tidak berpendidikan dan tidak punya ambisi. Dia salah dalam segala hal. Nama lengkapku adalah Siti Ramadhani Janda Ortega. Aku lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tempat aku belajar membuat manisan dengan melihat nenekku bekerja di dapur tanah liat. Pada usia 25 tahun aku menikah dengan Javier, seorang pria baik yang bekerja di bidang konstruksi. Kami pindah ke Jakarta mencari masa depan yang lebih baik. Selama 10 tahun kami bahagia dalam kesederhanaan kami. Kami tinggal di rumah warisan dari ibuku, di daerah Narvarte, tidak mewah tetapi milik kami. Javier berangkat sebelum fajar ke lokasi pembangunan. Aku merawat Dimas, putra tunggal kami,
Hadiah yang datang ketika kami hampir kehilangan harapan untuk menjadi orang tua. Dimas baru berusia 7 tahun ketika semuanya runtuh. Hari Selasa di bulan Oktober. Aku ingat aku telah menyiapkan nasi goreng untuk makan malam. Telepon berdering pukul 3 sore. Suara laki-laki. Profesional. Dingin. Ibu Ortega. Kami menyesal memberitahu bahwa ada kecelakaan di lokasi pembangunan. Suami ibu. Dia tidak menyelesaikan kalimat itu. Tidak perlu. Javier meninggal dunia karena perancah yang tidak terpasang dengan baik. 35 tahun. Seluruh hidup terbentang di depan. Dan dia terbaring di beton sementara rekan-rekannya berteriak meminta bantuan. Perusahaan konstruksi menawarkan kami 850 juta rupiah sebagai kompensasi. 850 juta rupiah untuk satu nyawa. Untuk ayah anakku. Untuk pasanganku. Aku menolaknya. Aku menyewa seorang pengacara dengan tabungan yang kami miliki. Kami diberi 2 miliar rupiah setelah 6 bulan berjuang. Dengan uang itu aku membayar pemakaman, utang-utang yang tanpa disengaja ditinggalkan Javier, dan sisanya 510 juta rupiah. 510 juta rupiah untuk membesarkan anak laki-laki berusia 7 tahun di kota yang tidak kenal ampun. Malam itu, setelah pemakaman, aku duduk di dapur yang kosong. Dimas tidur di kamarnya, kelelahan karena terlalu banyak menangis. Aku punya 2 pilihan, menyerah atau bangkit. Aku memilih untuk bangkit. Aku ingat tangan nenekku mengaduk, memasak, menciptakan. Aku ingat rasa selai jambu biji buatannya, acar cabenya, saus buatannya. Dan aku berpikir, ini yang aku tahu cara membuatnya. Ini yang akan menyelamatkanku. Aku membeli 50 toples kaca, 10 kilogram buah dan gula. Aku menghabiskan 3 hari memasak tanpa henti. Produk pertamaku adalah selai stroberi dengan cabai kering dan manisan quince. Aku menjualnya di luar sekolah, di pasar, mengetuk pintu. Aku menghasilkan 3.400.000 rupiah setiap hari, terkadang kurang, tetapi aku tidak menyerah. Aku bekerja 18 jam setiap hari. Aku bangun pukul 4 pagi untuk memasak, mengantar Dimas ke sekolah, keluar untuk menjual, kembali untuk memasak lagi, membantu anakku mengerjakan PR, menidurkannya, dan terus mengemas hingga tengah malam. Tanganku penuh luka bakar. Punggungku mulai sakit secara permanen. Tetapi setiap rupiah yang kudapatkan adalah satu langkah maju. Dimas tumbuh dengan melihat itu. Melihatku melawan kelelahan, melawan tagihan yang tidak cukup, melawan pemasok yang memanfaatkan janda sendirian. Ketika dia berusia 12 tahun, dia berkata kepadaku, "Ibu, ketika aku besar nanti aku akan membelikanmu rumah yang besar agar ibu bisa beristirahat." Aku memeluknya sambil menangis. "Aku tidak butuh rumah besar, sayangku. Aku hanya perlu kau menjadi pria yang baik." Aku mendaftarkannya di sekolah swasta. Biayanya 51 juta rupiah setiap bulan yang tidak kumiliki, jadi aku bekerja 2 kali lipat. Dia tidak pernah tahu bahwa banyak malam aku hanya makan nasi dengan garam agar dia mendapatkan protein di piringnya. Ketika dia masuk SMA, manisan buatanku sudah dikenal di beberapa pasar. Aku telah mengembangkan resep unik, selai tejokote dengan kayu manis, saus pedas dengan kacang, cabai chipotle yang diasinkan dengan sentuhan spesial dariku. Orang-orang mulai memesan dariku. Ketika Dimas masuk universitas, aku sudah menyewa sebuah toko kecil. Aku menginvestasikan setiap rupiah yang kudapatkan untuk mengembangkan bisnis. Aku tidak pernah menghabiskan uang untuk pakaian baru untuk diriku sendiri. Aku tidak pernah pergi ke bioskop. Aku tidak pernah membeli barang untuk kesenanganku. Semuanya untuknya. Universitasnya menelan biaya 8.335 juta rupiah selama 5 tahun. Teknik sistem. Setiap biaya kuliahku bayar lunas, tepat waktu, tanpa penundaan sedikit pun. Dimas lulus dengan predikat terbaik. Aku menangis pada upacara itu, mengenakan gaun yang sama yang kupakai saat pernikahanku, yang sudah ditambal 3 kali. Dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi, gaji bagus, masa depan menjanjikan. Dia memelukku pada hari dia menandatangani kontrak dan berkata, "Ini semua untukmu, Ibu. Semua yang aku miliki adalah berkat Ibu." Aku pikir aku telah berhasil. Aku pikir pengorbanan itu sepadan. Aku tidak tahu bahwa 4 tahun kemudian,
Seorang wanita dengan senyum sempurna akan datang untuk menghancurkan semua yang telah kami bangun bersama. Aku tidak tahu bahwa anakku sendiri akan meninggalkanku di samping tempat sampah pada hari ulang tahunnya. Tetapi sore itu, berjalan menuju mobilku dengan hadiah masih di tangan, sesuatu di dalam diriku hancur. Dan ketika sesuatu hancur pada seorang wanita yang telah bertahan hidup dari begitu banyak hal, itu bisa menjadi berbahaya. Karena aku bukan wanita tua tak berdaya yang Rina pikir dia kenal. Aku adalah seorang pejuang yang telah berjuang 30 tahun untuk memberikan segalanya kepada anakku. Dan para pejuang tidak menyerah. Mereka menyusun strategi ulang. Dimas bertemu Rina 4 tahun lalu di sebuah konferensi bisnis di Surabaya. Dia berusia 34 tahun. Dia 28 tahun. Ketika dia menceritakannya kepadaku untuk pertama kalinya, suaranya terdengar berbeda, bersemangat, hampir kekanak-kanakan. Ibu, aku bertemu seseorang yang spesial. Dia pintar, bekerja di digital marketing, berasal dari keluarga baik-baik. Aku pikir dia orang yang tepat. Aku ingin dia bahagia. Setelah semua yang kami lalui bersama, dia pantas menemukan cinta. Jadi, ketika dia mengatakan dia ingin memperkenalkannya kepadaku, aku menyiapkan ayam bakar dari nol, 3 hari kerja. Aku membeli bunga segar untuk meja. Aku membersihkan rumah sampai setiap sudut berkilauan. Rina datang pada hari Minggu siang. Aku mengingatnya dengan sempurna. Dia mengenakan gaun ketat berwarna hijau zamrud, sepatu hak tinggi, tas bermerek yang harganya lebih mahal daripada sewa bulanan rumahku. Parfumnya memenuhi ruang tamu segera setelah dia melangkah melewati pintu. Parfum mahal, manis, memabukkan. Dia mengulurkan tangannya tanpa mendekat untuk menyapa dengan ciuman, seperti kebiasaan kami. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Siti. Dimas telah bercerita banyak tentang Anda. Senyumnya sempurna, gigi sangat putih, bibir bergaris dengan presisi. Tetapi matanya mengamatiku dari atas ke bawah dalam 2 detik, menilai, mengategorikan, menyingkirkan. Aku melihat bagaimana dia memperhatikan tanganku yang kasar, kukuku yang pendek tanpa cat, blus katun sederhanaku yang kubeli di pasar, sepatu plastikku yang nyaman, dan aku melihat keputusan di matanya. Tidak selevel denganku, tetapi dia tersenyum. Ya Tuhan, bagaimana dia tersenyum. Selama makan, dia menawan. Dia memuji ayam bakar, bertanya tentang bisnisku. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika aku bercerita bagaimana aku memulainya. Dimas memandangnya terpesona, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Ibumu adalah seorang pejuang, katanya kepadanya, memegang tangannya di atas meja, inspirasi sejati. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin percaya bahwa wanita elegan, terpelajar, dari keluarga baik-baik itu, benar-benar mengagumi ceritaku. Aku ingin percaya bahwa minatnya tulus. Tetapi wanita yang pernah menderita mengembangkan insting. Alarm internal yang mendeteksi bahaya, meskipun terbungkus sutra dan parfum mahal. Alarm itu berbunyi sejak saat pertama. Bulan-bulan berikutnya adalah masa pendekatan yang hati-hati. Rina sering berkunjung, selalu tanpa celah, selalu ramah. Dia membawakanku hadiah, krim tangan yang sangat mahal yang tidak pernah kupakai, syal sutra yang kusimpan di kotaknya, karena aku takut mengotorinya. Ibu pantas memanjakan diri sendiri. Ibuku, katanya dengan suara manis itu. Ibu sudah bekerja keras sekali. Begitulah dia mulai memanggilku, seolah-olah itu adalah panggilan sayang. Tetapi cara dia mengucapkannya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang meremehkan, sesuatu yang membuatku merasa kecil. Setahun kemudian, Dimas meneleponku dengan gembira. Ibu, aku melamarnya. Dia bilang ya, kami akan menikah. Jantungku berdebar, bukan karena bahagia, tetapi karena takut. Kau yakin, nak? Kalian baru bersama selama setahun. Ibu, dia adalah wanita dalam hidupku. Aku tidak pernah seyakin ini tentang apapun. Pernikahannya besar, terlalu besar. Rina bersikeras di ballroom mewah di Polanco. 200 tamu, orkestra live, menu 3 hidangan. Ini hari spesial kami, dia menjelaskan, sementara aku melihat anggaran dengan perut mual. Total biaya, 8.840.000.000 rupiah.
Keluarga Rina mampu membayarnya. Ayahnya memiliki jaringan toko peralatan. Ibunya, seorang wanita dingin yang menatapku persis seperti putrinya pada pertemuan pertama kami, mengenakan perhiasan yang harganya lebih mahal daripada rumahku. Tetapi Dimas ingin berkontribusi. Ini pernikahanku juga, Ibu. Aku ingin merasa bahwa aku yang membayarnya. Dia tidak punya cukup tabungan. Dia mengakuinya suatu malam. Malu. Berapa yang kau butuhkan? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. 3,40 miliar rupiah. Aku tahu itu banyak, tetapi aku bersumpah aku akan mengembalikannya kepadamu. Ini pinjaman, Ibu, pinjaman. Aku punya 3,4 miliar rupiah dalam tabungan. Itu adalah bantalan daruratku, keamananku, hasil dari 5 tahun menabung setiap rupiah ekstra. Aku memberinya 3,40 miliar rupiah. Jangan kembalikan, nak. Ini hadiah pernikahanku. Kebahagiaanmu adalah satu-satunya hal yang penting. Dimas memelukku sambil menangis. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Rina berterima kasih kepadaku dengan ciuman di pipi yang tidak menyentuh kulitku. Betapa murah hati, ibuku. Dimas beruntung memilikimu. Pernikahannya spektakuler. Aku menghadirinya dengan gaun pinjaman dari seorang tetangga. Duduk di meja belakang dengan sepupu-sepupu jauhku dan beberapa teman dari lingkungan. Meja keluarga Delgado, keluarga Rina, berada di depan, dekat dengan pengantin. Selama pesta, salah satu bibi Rina mendekat untuk menyapaku. Jadi, Anda ibunya Dimas. Anak laki-laki yang baik, dan betapa rendah hati, bukan? Dengan asal-usul yang begitu sederhana, dia tersenyum. Tetapi tidak ada kebaikan dalam senyum itu. Malam itu aku mengerti sesuatu. Bagi keluarga Rina, aku bukan ibu mertua. Aku adalah pengingat yang tidak nyaman bahwa Dimas berasal dari bawah. Aku adalah noda pada garis keturunan mereka yang dipoles dengan sempurna. Setelah pernikahan, banyak hal berubah. Dimas mulai jarang mengunjungiku. Rina punya banyak kegiatan sosial. Ibu, kau tahu, makan malam dengan teman-temannya, acara kerja. Ketika mereka datang bersama, Rina mulai dengan komentar-komentarnya. Kecil, beracun, dibungkus tawa. Aduh, ibuku. Apa ibu selalu makan dengan tangan seperti ini? Soalnya di rumahku kami diajari menggunakan sendok garpu bahkan untuk nasi goreng. Tawa. Cara bicara ibu menarik sekali. Logatnya terlihat jelas. Begitu otentik, begitu orang desa. Tawa. Dimas, sayang. Kau harus meyakinkan ibumu untuk sedikit berdandan. Maksudku, kalau suatu hari dia ingin datang ke salah satu pertemuan kita. Tawa. Dimas tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum canggung dan mengganti topik. Aku mengepalkan tangan di bawah meja dan terus makan dalam diam. 2 tahun setelah pernikahan, Rina meyakinkan Dimas akan sesuatu. Sayangku, ibumu tinggal di rumah yang sangat kuno itu. Tidakkah kau pikir kita harus membantunya memodernisasinya? Maksudku, jika suatu hari kita ingin mengajak teman-teman kita, itu harus terlihat layak. Dimas datang sendirian ke rumahku suatu sore. Ibu, Rina benar. Rumah ini perlu direnovasi. Biarkan aku membantumu. Bisakah kita mengganti ruang tamu, merombak dapur, mengecat semuanya? Aku tidak punya uang untuk itu, nak. Aku yang akan meminjamkan. 3,740 miliar rupiah. Aku kenal arsitek yang bagus dan murah. 3,740 miliar rupiah. 680 juta rupiah lebih banyak dari yang kuberikan kepadanya untuk pernikahan. Aku menerima, karena aku pikir itu adalah caranya mengembalikan apa yang telah kuberikan kepadanya. Karena aku ingin percaya bahwa dia masih peduli dengan kenyamananku. Karena aku belum mengerti bahwa Rina tidak memperindah rumahku. Dia menghapus sejarahku. Dan itu baru permulaan dari apa yang akan kuhilangkan. Renovasi dimulai pada hari Senin di bulan Maret. 3 pekerja tiba pukul 7 pagi dengan kaleng cat, peralatan, dan denah yang belum pernah kulihat. Rina menemani mereka. Selamat pagi, ibuku. Aku datang untuk mengawasi secara pribadi. Aku ingin memastikan semuanya sempurna untuk ibu. Sempurna untukku. Itu adalah kata-katanya.
Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengosongkan ruang tamu. Para pekerja mengeluarkan setiap perabot, setiap ornamen, setiap foto. Aku mengamati dari dapur dengan rasa sesak di tenggorokan yang tumbuh dengan setiap benda yang menghilang. Rina, kemana mereka membawa barang-barangku? Ke gudang sementara. Ibuku. Jangan khawatir. Setelah pekerjaan selesai, kami akan mengembalikan apa yang layak disimpan. Apa yang layak disimpan? Sofa tempat Javier dan aku duduk setiap malam menonton televisi. Menghilang. Sudah sangat usang, ibuku. Kami belikan yang baru, modern. Kursi goyang kayu ukiran yang merupakan milik nenekku. Menghilang. Barang-barang antik itu mengumpulkan debu. Itu tidak higienis. Rak buku mahoni tempat aku menyimpan buku-buku sekolah Dimas. Gambar-gambarnya saat kecil, nilai-nilai pertamanya, menghilang. Kami butuh ruang untuk perabot minimalis. Hal-hal itu bisa disimpan dalam kotak. Tetapi yang terburuk datang setelah itu. Suatu sore aku kembali dari pasar dan menemukan Rina di kamarku. Dia memegang selendang bordir nenekku. Warna merah anggur, dengan bunga kuning yang ditenun dengan tangan. Nenekku telah menggunakannya selama 50 tahun. Dia memberikannya kepadaku di ranjang kematiannya. Agar kau ingat padaku, nak. Agar kau tahu dari mana kau berasal. Rina mengamatinya dengan ekspresi jijik. Apa yang kau lakukan dengan itu? Tanyaku. Mencoba untuk tetap tenang. Aduh, ibuku. Aku sedang merapikan lemarimu. Ada begitu banyak barang lama di sini. Kain ini sudah usang. Aku akan mendonasikannya ke panti asuhan. Pasti ada yang lebih membutuhkannya darimu. Kain itu milik nenekku. Justru karena itu sudah memenuhi fungsinya. Kenangan ada di hati, bukan pada barang-barang. Dia tersenyum padaku. Ibu yang tidak terikat pada harta pasti mengerti. Dia mengambilnya dari tanganku sebelum aku sempat bereaksi. Rina, tolong. Ibuku, percayalah padaku. Ini demi kebaikan ibu. Ibu perlu memperbarui diri, melepaskan masa lalu. Selendang nenekku berakhir di kantong plastik hitam bersama dengan barang-barang lama lainnya. Aku tidak pernah melihatnya lagi. 2 minggu kemudian, giliran foto-foto. Aku memiliki seluruh dinding yang didedikasikan untuk kenangan. Foto-foto berbingkai pernikahanku dengan Javier, Dimas saat bayi, langkah pertamanya, kelulusannya. Kami bertiga di Acapulco, satu-satunya perjalanan keluarga yang mampu kami biayai. Rina menurunkan semuanya. Foto-foto ini pudar, ibuku, dan bingkai-bingkai ini sangat kuno. Kita akan memasang bingkai modern, seni abstrak, jauh lebih elegan. Tapi itu kenanganku. Ibu bisa memindainya dan menyimpannya secara digital, jadi tidak memakan tempat. Foto pernikahanku dengan Javier, di mana dia menatapku seolah aku adalah hal paling berharga di dunia, berakhir di dalam kotak di ruang bawah tanah, bersama dengan semua yang lain. Sebagai gantinya, Rina menggantung 3 lukisan minimalis, garis-garis abu-abu di atas latar belakang putih, tanpa jiwa, tanpa sejarah. Lihat perbedaannya. Sekarang ini terlihat seperti rumah majalah. Rumahku tidak lagi terasa seperti milikku, tetapi pukulan terberat datang pada suatu sore di bulan April. Aku berada di dapur menyiapkan manisan jambu biji ketika aku mendengar Rina berbicara di telepon di ruang tamu. Suaranya terdengar berbeda, tanpa kemanisan palsu. Keras. Nyata. Ya, ibu, kita hampir selesai. Rumah ini akan bernilai 2 kali lipat ketika kita menjualnya. Tidak. Dia tidak mencurigai apapun. Dia pikir kita membantunya. Dimas melakukan apa yang aku suruh. Dia sangat mencintaiku sampai-sampai tidak mempertanyakan. Perkirakan dalam 2 tahun kita meyakinkannya untuk pindah ke panti jompo. Sesuatu yang tersembunyi, tidak terlalu mahal. Aku membeku dengan sendok di tangan. Rumah itu masih atas namanya, tetapi aku sedang mengusahakannya. Dimas adalah anak tunggal. Pada akhirnya itu akan menjadi milik kita. Sementara itu, kita akan menghilangkan semua sampah sentimental itu. Sungguh luar biasa betapa banyak sampah yang dikumpulkan orang miskin. Dia menutup telepon. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku terus mengaduk manisan seolah-olah aku tidak mendengar apa-apa. Ketika dia keluar dari ruang tamu, aku tersenyum.
Semuanya baik-baik saja, Nak. Semua sempurna, ibuku. Apakah ibu butuh bantuan dengan itu? Tidak, terima kasih. Aku hampir selesai. Malam itu, sendirian di kamarku yang sudah tidak kukenali, aku mengeluarkan buku catatan bersampul bunga yang kusimpan di bagian bawah laci. Itu sudah tua, dengan halaman menguning. Aku menggunakannya bertahun-tahun yang lalu untuk mencatat resep. Aku merobek halaman-halaman kosong terakhir, dan aku mulai menulis. Tanggal, waktu, apa yang telah kudengar, kata demi kata. Karena jika ada sesuatu yang diajarkan kehidupan kepadaku, itu adalah ini, pemangsa menyerang mereka yang terlihat lemah. Tetapi aku telah bertahan hidup dari kematian suamiku, dari kemiskinan, dari 30 tahun berjuang sendirian. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis cantik menghancurkan semua yang telah kubangun. Rina membuat kesalahan. Dia pikir aku adalah wanita tua yang bodoh, tidak berpendidikan, tanpa sumber daya. Dia tidak tahu bahwa wanita sepertiku berbahaya justru karena kami telah belajar untuk bertahan hidup dalam diam. Aku terus tersenyum. Aku terus memanggilnya Nak. Aku terus mengizinkannya memimpin renovasi. Tetapi setiap komentar kejam, setiap benda yang dicuri, setiap penghinaan berakhir di buku catatan itu. Dan di malam hari, sementara dia tidur nyenyak di rumahnya di Polanco, aku membuat rencana. Karena anakku telah mengajarkanku sesuatu tanpa sengaja. Terkadang pukulan terbaik adalah yang tidak dilihat oleh siapapun datang. Dan aku sedang mempersiapkan milikku. Aku hanya butuh waktu yang tepat. Dan saat itu akan datang 3 bulan kemudian. Di taman yang elegan di depan 60 tamu. Pada ulang tahun Dimas yang ke-38. Hari di mana istri anakku akan menyuruhku duduk di samping tempat sampah. Hari di mana senyumnya yang sempurna akan berubah menjadi teriakan panik. Tetapi sebelum sampai pada saat itu, aku harus menanggung sesuatu yang lebih buruk daripada kehilangan benda-benda. Aku harus menanggung kehilangan martabatku di depan orang asing. Renovasi selesai pada bulan Mei. Rumahku terlihat tidak dapat dikenali. Dinding putih bersih, perabot garis lurus tanpa sejarah. Semuanya tanpa celah, semuanya dingin, semuanya asing. Rina mengadakan pertemuan peresmian tanpa bertanya kepadaku. Ibuku, aku akan membawa teman-temanku agar mereka melihat bagaimana hasilnya. Ini akan menjadi sesuatu yang intim, hanya beberapa jus buah. Apakah hari Sabtu baik untuk ibu? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pemberitahuan. Hari Sabtu itu, 5 wanita datang. Semuanya seusia Rina. Semuanya berpakaian seolah-olah mereka akan menghadiri peragaan busana, sepatu hak tinggi, tas bermerek, parfum yang bersaing satu sama lain untuk mengisi ruangan. Aku berada di dapur menyiapkan makanan ringan. Aku telah membuat tempe goreng dengan isian keju, spesialisasiku. Aku pikir setidaknya aku bisa berkontribusi dengan sesuatu di rumahku sendiri. Rina masuk ke dapur bersama salah satu temannya. Aduh, ibuku. Ibu tidak perlu repot-repot. Kami memesan canape dari butik gourmet, tetapi tempe goreng ibu terlihat rustik. Pasti teman-teman akan penasaran mencoba masakan rumahan. Masakan rumahan. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang khas, sesuatu yang berbau tradisional. Temannya menatapku dengan senyum yang sudah kukenal. Senyum seseorang yang mengamati sesuatu yang menarik tetapi lebih rendah. Anda ibunya Dimas? Rina telah bercerita banyak tentang Anda. Suatu kehormatan, jawabku, mengeringkan tangan di celemek. Pasti Anda sangat bangga pada anak Anda. Rina bilang Anda melakukan pengorbanan besar untuk mendidiknya. Anda menjual manisan, bukan? Betapa mengagumkan bekerja dengan tangan. Bekerja dengan tangan. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang khas. Seolah-olah tanganku yang terbakar dan kasar adalah anekdot lucu untuk diceritakan di makan malam mereka yang elegan. Di ruang tamu, wanita-wanita lain mengamati rumahku sambil berkomentar keras. Lihatlah transformasi ini. Sebelumnya ini terlihat seperti rumah di desa, bukan? Tentu saja. Ibu mertuaku punya selera yang sangat tradisional. Tetapi kami berhasil memodernisasinya tanpa kehilangan esensi kerendahan hatinya, tawa. Jus buah berdentang. Aku keluar dari dapur dengan nampan tempe goreng. Rina mencegatku di lorong. Ibuku, kenapa ibu tidak tinggal di dapur saja? Kami sedang membicarakan hal-hal tentang pekerjaan.
digital marketing, strategi merek. Kami tidak ingin membuat ibu bosan dengan topik yang tidak akan ibu mengerti. Aku tetap di dapur, seperti pelayan di rumahku sendiri. Dari sana aku mendengar suara-suara mereka, tawa mereka, komentar mereka. Dimas itu manis, tetapi keluarga dari pihak istri adalah masalah besar. Aku sangat mengerti, keluargaku juga dari desa. Yang penting dia punya ambisi. Dia ingin tumbuh, tidak terjebak dalam mentalitas kemiskinan itu. Aku mencengkeram tepi wastafel sampai buku-buku jariku memutih. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan aku terus mencuci piring. Tetapi di buku catatan bunga-bunga, malam itu aku mencatat setiap kata, setiap penghinaan, setiap tawa. Kunjungan menjadi sering. Rina menggunakan rumahku sebagai pusat pertemuan. Aku menjadi figur dekoratif, ibu mertua yang khas yang bisa mereka pamerkan ketika mereka ingin merasa murah hati. Lihat, ini Siti, ibunya suamiku. Dia yang membuat manisan handicraft itu. Kalian harus mencobanya. Sangat otentik. Otentik. Kata itu menjadi favoritnya. Seolah-olah aku adalah artefak tradisional. Suatu hari, Rina membawa seorang reporter dari majalah Sosialita. Mereka membuat artikel tentang wanita pengusaha yang mendukung komunitas mereka. Aku ingin kau bertemu ibu mertuaku, kata Rina kepada reporter. Ini kisah yang menginspirasi. Seorang wanita tanpa pendidikan formal yang berhasil membesarkan putranya dengan menjual selai. Reporter mewawancarai diriku sementara Rina berpose di latar belakang. Seolah-olah dia adalah tokoh utama dalam ceritaku. Berapa tahun Anda sekolah, Ibu Siti? Aku menyelesaikan SMP. Betapa berani maju tanpa pendidikan tinggi. Dan bagaimana Anda belajar membuat manisan? Nenekku yang mengajariku. Indah. Tradisi keluarga. Dan tidak pernah terpikir untuk menjadi profesional? Belajar tata boga, misalnya? Sebelum aku bisa menjawab, Rina menyela. Di usia beliau, dan berasal dari tempat beliau berasal, pendidikan formal bukanlah prioritas. Tapi lihatlah seberapa jauh dia melangkah. Hanya dengan tangannya, ketahanan orang rendah hati itu mengagumkan. Orang rendah hati, seolah-olah itu adalah kategori manusia yang berbeda. Artikel itu keluar 2 minggu kemudian. Sebuah kolom kecil di bagian inspirasi. Fotoku tampak buram di latar belakang. Di latar depan, Rina tersenyum, dengan keterangan foto yang berbunyi Rina Delgado Ortega, pengusaha dan dermawan, bersama ibu mertuanya Siti, contoh ketekunan. Dimas membagikannya di media sosialnya. Bangga dengan dua wanita kuat ini dalam hidupku. Aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku menyimpan potongan itu. Bukan karena bangga, tetapi sebagai bukti. Makan malam keluarga menjadi mimpi buruk terbesarku. Rina bersikeras agar aku memasak. Tidak ada yang membuat ayam bakar seenak ibuku. Orang tuaku sangat ingin mencobanya. Aku menghabiskan 2 hari menyiapkan. Aku membeli bahan-bahan dengan uangku sendiri. Aku memasak sejak fajar. Makan malam diadakan di rumahku, tetapi aku tidak duduk di meja utama. Ibuku tidak makan. Soalnya dengan begitu banyak orang lebih praktis ibu berada di dekat dapur. Aku melayani, memanaskan, membawa lebih banyak nasi, mengumpulkan piring. Sementara keluarga Delgado makan masakanku, mereka berbicara tentang liburan mereka di luar negeri, investasi mereka, sekolah swasta tempat cucu-cucu mereka di masa depan akan belajar. Dimas tertawa bersama mereka. Anakku, yang tumbuh dengan makan tahu yang dipanaskan 3 hari berturut-turut, sekarang bercanda tentang jus buah mahal yang harganya lebih mahal daripada sewa bulanan rumahku. Suatu malam, ayah Rina memanggilku ke meja. Siti, aku harus mengucapkan selamat. Ayam bakar ini lezat sekali. Dimas cerita kau menjual manisan. Pernah berpikir untuk memperluas usaha? Aku punya kontak di supermarket. Tentu saja, kau harus membuat beberapa perubahan. Kemasan yang lebih profesional, citra merek, mungkin logo yang kurang, handicraft. Kurang handicraft. Cara elegan lain untuk mengatakan, kurang miskin. Terima kasih, Pak Delgado. Tetapi bisnisku baik-baik saja seperti ini. Ah, tentu. Kenyamanan pasar lokal, aku mengerti.
Tidak semua orang punya ambisi untuk berkembang. Rina tersenyum dari kursinya, senyum kemenangan. Malam itu, setelah semua orang pergi, aku menemukan dapur berantakan, piring kotor menumpuk, makanan tumpah di atas kompor, serbet kusut di lantai. Aku membersihkan hingga pukul 2 pagi. Dan di buku catatanku, dengan tangan gemetar, aku menulis. Aku tidak lagi mengenali anakku. Wanita yang dia cintai mengubahnya menjadi seseorang yang meremehkan tempat asalnya. Dan aku membiarkannya, tetapi yang terburuk belum datang. Karena Rina tidak hanya ingin mempermalukanku secara pribadi, dia ingin memamerkanku, mengubahku menjadi proyek amalnya. Dalam kisahnya aku membantu ibu mertua yang miskin. Dan panggung yang sempurna untuk penghinaan terakhirnya adalah ulang tahun anakku. Sebuah pesta 60 tamu di mana dia akan terlihat sebagai istri yang sempurna, menantu yang murah hati, wanita yang memodernisasi keluarga suaminya. Dan aku akan menjadi figur dekoratif, ibu mertua yang khas, wanita yang pernah penting tetapi sekarang berlebihan. Kecuali bahwa kali ini aku membawa sesuatu di tanganku, sebuah hadiah yang dibungkus kertas terakota, dan di dalam hadiah itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat Rina datang. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mari kita kembali ke hari Sabtu itu. Ulang tahun Dimas yang ke-38. Aku telah merencanakan saat ini selama 3 bulan. Setiap detail, setiap kata yang tidak akan kuucapkan, setiap keheningan yang akan berbicara untukku. Aku bangun pukul 5 pagi. Bukan karena gugup, tetapi karena kebiasaan. 30 tahun bangun sebelum fajar tidak mudah hilang. Aku menyiapkan teh hangat, aku duduk di dapurku yang modern dan dingin yang tidak lagi berbau kayu manis atau kenangan. Dan aku memeriksa untuk terakhir kalinya isi hadiahku. Sebuah amplop handicraft. Aku membuatnya sendiri dengan kertas amate berwarna terakota. Aku merekatkan setiap tepi dengan hati-hati. Dihiasi dengan tali goni. Tidak mewah. Tetapi dibuat dengan niat. Di dalamnya ada 3 dokumen. Yang pertama, sertifikat asli rumahku. Rumah tempat Dimas dibesarkan. Rumah yang Rina pikir akan dijual ketika aku dimasukkan ke panti jompo. 2 tahun lalu, ketika Dimas berusia 36 tahun, aku pergi ke notaris. Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Dia adalah anak tunggalku, pewarisku. Semua yang kumiliki suatu hari akan menjadi miliknya. Jadi, aku menaruh rumah itu atas namanya. Tetapi aku tidak naif. Aku menyertakan klausul yang dibantu oleh notaris untuk kurancang. Hak pakai seumur hidup. Aku bisa tinggal di rumah itu sampai aku meninggal. Tidak ada yang bisa menjualnya, menyewakannya, atau memodifikasinya tanpa persetujuanku selama aku masih hidup. Rumah itu milik Dimas di atas kertas, tetapi kenyataannya masih milikku. Aku tidak pernah memberitahunya. Aku menyimpan sertifikat itu di kotak penyimpanan yang aman. Menunggu saat yang tepat. Dokumen kedua adalah laporan rekening bank. Bisnis manisan buatanku telah berkembang lebih dari yang dibayangkan siapapun. Sementara Rina memperkenalkanku sebagai ibu mertua yang menjual selai, aku telah menandatangani kontrak distribusi dengan jaringan supermarket regional. Produk-produkku sekarang dijual di 200 titik penjualan. Manisan Ibu Siti, itulah nama dagangnya. Dengan logo, kode batang, izin kesehatan, semuanya legal dan profesional. Di rekening bankku ada 31.280 juta rupiah. Dan aku punya kontrak yang ditandatangani untuk 3 tahun lagi. Proyeksi pendapatan, 68 miliar rupiah. Rina telah mencemooh bisnis kecilku di desa sementara aku membangun kerajaan yang tenang. Dokumen ketiga adalah kontrak distribusi. Dengan kop surat resmi. Dengan nama lengkapku sebagai pemilik tunggal perusahaan. Aku memasukkan ketiga kertas itu ke dalam amplop terakota. Aku menutupnya, mengikatnya dengan tali, dan aku berpakaian untuk pesta. Aku tidak mengenakan sesuatu yang elegan. Gaun katun sederhana berwarna putih tulang, sepatuku yang nyaman, tanpa riasan, tanpa perhiasan. Aku ingin terlihat persis seperti yang Rina harapkan. Seorang wanita tua sederhana yang tidak mengerti mode atau penampilan. Aku tiba di taman pukul 6 sore. Pesta dimulai pukul 7. Tetapi aku tahu Rina akan berada di sana lebih awal, mengawasi setiap detail. Dan dia ada di sana,
Mengenakan setelan jas berwarna gading yang pasti harganya 340 juta rupiah. Rambut dikuncir dengan sempurna. Anting emas putih. Sepatu hak 10 sentimeter. Dia melihatku datang dan senyumnya menegang hanya sesaat. Kemudian dia pulih. Ibuku. Bagus ibu datang lebih awal. Jadi ibu bisa membantuku mengawasi pelayan agar menata meja dengan benar. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya melihat bagaimana mereka mengubah taman menjadi panggung majalah. Bunga putih di setiap sudut. Lampu gantung. Meja dengan taplak linen. Gelas kristal. Sendok garpu perak. 1.605 juta rupiah untuk catering. Aku tahu karena aku mendengar Rina berbicara dengan koordinator. 1.605 juta rupiah untuk merayakan anakku. Sementara aku membesarkannya dengan tahu dan nasi. Para tamu mulai berdatangan. Orang-orang yang tidak kukenal, rekan kerja Dimas, teman-teman Rina, keluarga Delgado secara keseluruhan. Dimas menyambutku dengan ciuman cepat di pipi. Ibu, terima kasih sudah datang. Ibu terlihat baik-baik saja? Aku tidak merindukanmu. Tidak. Senang melihatmu. Hanya terima kasih sudah datang. Seolah-olah aku adalah tamu wajib. Selamat ulang tahun, Nah. Aku mengulurkan hadiahku. Amplop terakota. Dia melihatnya dengan ekspresi yang sudah kukenal. Campuran kasih sayang dengan meremehkan dan malu. Aduh, ibu, tidak seharusnya. Biarkan saja di sana dan aku akan membukanya nanti. Itu penting, Dimas. Buka sekarang. Ibu, aku harus menyambut tamu. Nanti ya? Ya. Dia mengambilnya dari tanganku tanpa benar-benar melihatnya. Dia meninggalkannya di meja samping bersama hadiah-hadiah lain. Kotak-kotak dibungkus kertas mengkilap dengan pita besar. Amplop handicraftku terlihat kecil. Rendah hati. Tidak pada tempatnya. Sama sepertiku. Rina mendekat. Parfumnya datang sebelum dia. Ibuku. Makan malam hampir dimulai. Ayo. Aku tunjukkan di mana ibu akan duduk. Aku berjalan di belakangnya. Kami melewati meja utama tempat Dimas berada. Kami melewati meja-meja yang dihiasi dengan karangan bunga. Kami melewati area orkestra. Kami terus berjalan menuju bagian belakang taman. Dan kemudian dia berhenti. Di samping pintu layanan. Di samping terpal yang menutupi tempat sampah. Di sini. Ada kursi lipat. Sendirian. Tanpa meja. Tanpa taplak meja. Aku pikir ibu akan lebih nyaman jauh dari meja utama, katanya sambil menatap lurus ke mataku, tanpa senyum, tanpa topeng. Kau tahu, dengan semua orang penting itu, kami tidak ingin ibu merasa canggung. Seluruh taman seakan berhenti. Beberapa tamu di dekatnya menoleh. Aku melihat ekspresi mereka, terkejut, tidak nyaman, kasihan, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bahkan Dimas, yang kurang dari 10 meter jauhnya, tertawa bersama teman-temannya. Aku menatap Rina. Aku menatap kursi di samping sampah. Aku menatap anakku, yang telah membalikan punggungnya kepadaku. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diriku hancur secara definitif. Bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan kejernihan. Kejernihan seseorang yang akhirnya mengerti bahwa dia telah berjuang untuk sesuatu yang tidak lagi ada. Aku berjalan kembali menuju meja tempat Dimas meninggalkan hadiahku. Aku mengambilnya, dan aku berjalan menuju pintu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mendengar bisikan. Bukankah itu ibunya Dimas? Apa yang terjadi? Dia pergi? Aku terus berjalan. Mobilku berjarak 50 meter. Kunci di tas tanganku. 40 meter. 30 meter. Dan kemudian aku mendengar teriakan. Melengking, ketakutan, penuh kepanikan. Dimas, Dimas, datang ke sini sekarang. Itu Rina. Aku berhenti. Aku tidak menoleh. Tetapi aku berhenti. Siti, Ibu Siti, tunggu. Sekarang dia menggunakan namaku. Bukan ibuku, namaku lengkap. Aku mendengar langkah kaki berlari di belakangku. Suara-suara bingung. Bisikan 60 tamu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sebuah tangan menyentuh bahuku. Dimas, pucat, bingung. Ibu, ada apa? Rina.
Dia menemukan. Apa ini? Di tangannya amplop terakota bergetar. Terbuka. Ketiga dokumen terlihat. Di belakangnya, Rina berlari dengan sepatu haknya yang tidak mungkin. Pipi merah. Mata melotot. Kenapa kau tidak memberitahuku? Teriaknya. Kenapa kau tidak pernah mengatakan apa-apa? Aku berbalik perlahan. Aku melihat mereka berdua. Anakku yang baru mulai mengerti. Istri anakku yang akhirnya kehilangan kendali. Dan aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun aku tersenyum sungguh-sungguh. 60 pasang mata menatap kami. Orkestra telah berhenti bermain. Para pelayan telah berhenti dengan nampan terangkat. Seluruh taman telah berubah menjadi panggung beku. Dan aku berada di tengah. Ibu, Dimas mengulang dengan suara gemetar. Apa semua ini? Aku melihat kertas-kertas di tangannya. Sertifikat rumah. Laporan rekening. Kontrak distribusi. Itu hadiah ulang tahunmu, nak. Aku pikir sudah waktunya kau tahu yang sebenarnya. Rina menyelinap melewati Dimas. Maskaranya luntur. Tangannya gemetar. Ini tidak mungkin nyata. Ini palsu. Ini pasti palsu. Itu sepenuhnya nyata. Kataku dengan ketenangan yang tidak kusangka ku miliki. Kau bisa memverifikasi setiap dokumen dengan Notaris Publik nomor 23 di Jakarta Selatan. Atau dengan Bank Jawa Barat, cabang Narvarte. Atau dengan Supermarket Sukamaju, distributor resmiku. Dimas membaca kertas-kertas itu seolah-olah dalam bahasa lain. Bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara. Ibu Rina mendekat. Wanita dingin yang telah menatapku dengan meremehkan di pernikahan. Coba, biarkan aku lihat itu. Dia merampas kertas-kertas itu dari tangan Dimas. Matanya menyapu setiap baris, setiap angka. Ini tertulis 31.200.000.000 rupiah. Tepat, aku menyelesaikan. Bisnis manisan buatanku, seperti yang kalian sebut, menghasilkan sebanyak itu dan lebih setiap tahun. Ayah Rina mendekat juga. Dia mengambil kontrak distribusi, membacanya, berbalik menatapku. Anda adalah pemilik manisan Ibu Siti, pemilik tunggal, pendiri, administrator. Segalanya. Tapi di majalah. Rina tergagap. Dalam artikel kau bilang kau hanya menjual di pasar. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kau yang mengatakannya untukku. Aku hanya tersenyum dan membiarkanmu berpikir apapun yang kau inginkan. Para tamu mulai mendekat membentuk lingkaran. Seorang wanita yang kuakui sebagai manajer marketing dari sebuah perusahaan menutup mulutnya dengan tangan. Tunggu. Manisan Ibu Siti? Selai gourmet yang ada di Sukamaju? Anda Ibu Siti itu? Benar. Tapi manisan itu premium. Ada di bagian gourmet. Harganya antara 2.040.000 hingga 3.400.000 rupiah per toples. 3.060.000 rupiah rata-rata. Koreksiku. Dengan margin keuntungan 60% setelah biaya produksi dan distribusi. Keheningan yang mencekik meliputi taman. Dimas akhirnya berbicara. Suaranya terdengar pecah. Kenapa ibu tidak pernah bilang sudah berkembang sejauh ini? Aku menatapnya. Anakku. Anak yang kugendong di pelukanku. Pria muda yang telah berjanji untuk menjagaku selalu. Kenapa kau berhenti bertanya, Dimas? 4 tahun ini kau tidak pernah bertanya bagaimana bisnisku. Kau hanya berasumsi aku masih penjual pasar yang sama yang kau kenal di masa kecilmu. Tapi aku pikir. Kau pikir apa yang istrimu suruh kau pikirkan. Rina mundur selangkah seolah aku menamparnya. Itu tidak adil. Aku hanya apa? Suaraku meninggi. Aku tidak berteriak. Tetapi ada baja di setiap kata. Hanya merenovasi rumahku tanpa izin. Hanya membuang selendang nenekku. Hanya menyuruhku duduk di samping tempat sampah pada ulang tahun anakku. Bisikan meledak. Beberapa tamu saling pandang ngeri. Seorang wanita tua, mungkin bibi seseorang, menggelengkan kepala dengan marah. Kau melakukan apa? Tanya Ibu Rina menatap putrinya. Ibu, aku tidak. Itu salah paham. Itu bukan salah paham. Aku memotongnya. Itu disengaja, terencana. Selama 4 tahun kau telah memperlakukanku seolah aku adalah proyek amalmu. Ibu mertua yang miskin yang butuh bantuanmu. Wanita bodoh yang tidak mengerti bisnis atau kehidupan.
Aku mengeluarkan buku catatan bersampul bunga dari tas tanganku. Itu usang di sudut-sudut, penuh catatan. Aku mencatat setiap komentar, setiap penghinaan, setiap kali kau memanggilku orang rendah hati di depan teman-temanmu, setiap kali kau mengatakan rumahku terlihat seperti rumah di desa, setiap benda yang kau hilangkan demi kebaikanku. Aku membuka buku catatan pada halaman acak dan membaca keras-keras. 8 Juni. Rina membawa 3 temannya. Dia memperkenalkanku sebagai ibu mertua yang tidak pernah sekolah tetapi punya tangan terampil. Komentar tekstual. Sungguh mengagumkan bagaimana orang tanpa pendidikan menemukan cara untuk bertahan hidup. Aku membalik halaman. 22 Juli. Makan malam keluarga. Aku melayani selama 2 jam. Tidak ada yang mengundangku duduk. Pak Delgado berkata. Tidak semua orang punya ambisi untuk berkembang. Dia merujuk padaku, halaman lain. 3 September. Rina bilang kepada ibunya di telepon. Dia mengutip kata demi kata. Dalam 2 tahun kita meyakinkannya untuk pindah ke panti jompo. Rumah itu pada akhirnya akan menjadi milik kita. Taman meledak dalam bisikan terkejut. Ibu Rina menjadi pucat. Kau bilang itu. Ibu, aku tadi. Itu di luar konteks. Aku punya rekaman. Aku melontarkan bom terakhir. Semua kepala menoleh kepadaku. Sejak aku mendengar percakapan itu, aku mulai merekam. Aku punya audio 3 bulan. Percakapan di mana mereka berencana menjual rumahku. Di mana mereka membahas cara menyingkirkanku. Di mana mereka mengejek tata kramaku, cara bicaraku, pakaianku. Aku mengeluarkan ponselku. Model lama, yang Rina pandang dengan kasihan, tetapi berfungsi sempurna untuk merekam. Mau mendengarnya? Jangan, bisik Rina. Air mata mulai mengalir di pipinya, menyeret riasan sempurna. Tolong, tolong. Ulangku, sekarang kau bilang tolong. Di mana kata tolongmu ketika kau menyuruhku duduk di samping tempat sampah? Dimas jatuh ke kursi, kepala di antara tangan. Ya Tuhan, Ibu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Kau tahu, kataku lembut. Mungkin bukan detailnya, tetapi kau tahu. Kau ada di sana setiap kali dia menghinaku, setiap kali dia membuatku merasa kecil, dan kau memilih untuk tidak melihatnya karena itu lebih nyaman. Aku pikir kalian rukun. Kau pikir apa yang ingin kau pikirkan. Sama seperti kau pikir aku wanita tua miskin yang butuh belas kasihanmu. Aku mengangkat sertifikat rumah. Rumah yang istrimu kritik habis-habisan ini, yang dia renovasi tanpa seizinku, yang mereka rencanakan untuk dijual, sudah menjadi milikmu, Dimas. Aku memberikannya kepadamu 2 tahun lalu, atas namamu secara hukum. Kepalanya terangkat tiba-tiba. Apa? Aku ingin kau memiliki keamanan. Aku ingin kau tahu bahwa semua yang kubangun adalah untukmu, tetapi aku menyertakan klausul. Hak pakai seumur hidup. Aku tinggal di sana sampai aku meninggal. Tidak ada yang bisa menjualnya, menyewakannya, atau memodifikasinya tanpa persetujuanku, bahkan kau. Rina mengeluarkan suara aneh, sesuatu antara isakan dan jeritan tertahan. Kenapa? Tanyanya dengan suara pecah. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa aku membongkar topengmu? Aku menatapnya lurus, karena ada saatnya duduk di samping tempat sampah berhenti menjadi penghinaan dan menjadi metafora yang sempurna. Kau menempatkanku di sana berpikir bahwa itu adalah tempatku. Tetapi sampahnya bukan aku, Rina. Itu cara mereka memperlakukanku. Aku berbalik ke para tamu yang menatap kami dalam keheningan total. Maafkan aku karena merusak perayaan ini, tetapi aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi tersenyum sementara mereka memperlakukanku seolah aku tidak terlihat. Aku mulai berjalan menuju mobilku lagi. Kali ini tidak ada yang menghentikanku. Tetapi sebelum aku keluar dari taman, aku berhenti. Aku berbalik untuk terakhir kalinya. Selamat ulang tahun, Dimas. Nikmati pestamu. Dan aku pergi. Aku meninggalkan taman yang elegan. Bunga-bunga mahal. Pelayan yang bingung. 60 tamu yang berbisik-bisik terkejut. Aku meninggalkan anakku dengan kepala di antara tangan. Dan aku meninggalkan Rina menangis. Dengan kesempurnaan yang hancur dan wajah aslinya akhirnya terekspos. Tetapi cerita ini tidak berakhir di sana.
karena apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengungkapkan. Aku tiba di rumahku pukul 9 malam. Rumahku yang modern dan dingin yang masih belum terasa seperti rumah. Aku melepas sepatu. Aku menuang segelas air mineral. Dan aku duduk di sofa minimalis yang telah menggantikan perabot tempat Javier dan aku duduk setiap malam. Aku tidak menangis. Aku tidak punya air mata lagi untuk ini. Aku hanya menunggu. Aku tahu dia akan datang. Itu tak terhindarkan. Bel pintu berbunyi pukul 11:04 malam. Aku membuka pintu dan di sana ada Dimas. Sendirian. Tanpa Rina. Dengan mata merah dan dasi dilonggarkan. Dia tampak seperti menua 10 tahun dalam 4 jam. Ibu. Aku menyingkir. Dia masuk tanpa melihatku. Dia menjatuhkan diri ke sofa dan menutup wajahnya dengan tangan. Para tamu pergi. Semua orang. Dalam waktu kurang dari 1 jam taman kosong. Orang tua Rina pergi tanpa pamit. Teman-temannya menghapus foto-foto dari media sosial. Itu memalukan. Memalukan. Ulangku dengan suara lembut. Kau tahu apa yang memalukan, nak? Bahwa istri anakmu sendiri menyuruhmu duduk di samping tempat sampah. Itu memalukan. Dia tersentak seolah aku memukulnya. Aku tidak tahu dia melakukan itu. Aku bersumpah aku tidak melihatnya. Kau 10 meter jauhnya. Tertawa bersama teman-temanmu sementara aku membawa martabatku hancur berkeping-keping. Ibu, tolong. Tolong apa, Dimas? Aku duduk di depannya. Kau ingin aku bilang itu baik-baik saja? Bahwa tidak ada yang terjadi? Aku ingin mengerti. Kenapa ibu tidak pernah bilang bisnis ibu berkembang sejauh ini? Kenapa ibu merahasiakan rumah itu? Jika ibu memberitahuku, apa yang akan kau lakukan berbeda? Aku memotongnya. Apakah kau akan membela ibumu ketika Rina memanggilnya orang rendah hati? Apakah kau akan menghentikan renovasi yang menghancurkan setiap kenangan masa kecilmu? Apakah kau akan mempertanyakan mengapa aku melayani saat makan malam sementara kalian bertingkah seperti pemilik? Dia menutup mata. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin melihatnya. Lebih mudah berpikir bahwa kami membantumu. Bahwa Rina meningkatkan hidupmu. Rina tidak ingin meningkatkan hidupku. Dia ingin menghapusku dari hidupmu. Dia terdiam lama. Di luar, suara mobil yang lewat, kota yang tidak pernah tidur, kehidupan yang terus berjalan meskipun duniaku telah retak. Setelah ibu pergi, katanya akhirnya dengan suara serak, Rina ambruk, secara harfiah. Dia duduk di lantai taman dan mulai menangis. Dia tidak bisa berhenti. Ibunya harus menggendongnya ke mobil. Dan kau, apa yang kau lakukan? Aku hanya berdiri di sana, dikelilingi meja dengan makanan yang tidak ada yang makan, hadiah yang tidak ada yang berikan, dan aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia mendongak. Matanya seperti mata anak hilang. Aku tidak mengenali ibu, tetapi aku juga tidak mengenali diriku sendiri. Apa maksudmu? Wanita yang keluar dari taman itu dengan kepala tegak. Itulah ibuku. Wanita kuat yang membesarkanku sendirian. Pejuang yang bekerja 18 jam sehari untuk memberiku kehidupan yang lebih baik. Tetapi aku menjadi seseorang yang membiarkan ibunya sendiri diperlakukan seperti itu. Dia hancur. Sepenuhnya. Dia terisak dengan kepala di antara tangan. Tubuhnya gemetar. Ayah pasti malu padaku. Kata-kata itu menusuk dadaku seperti pisau. Aku berdiri. Aku duduk di sampingnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun aku memeluknya seperti saat dia masih kecil. Ayahmu mencintaimu, Dimas, dan dia akan bangga pada pria yang kau upayakan. Tetapi ya, dia akan kecewa pada pria yang kau biarkan dirimu menjadi. Bagaimana kita sampai di sini? Bisiknya di bahuku. Bagaimana aku membiarkan ini terjadi? Karena kau jatuh cinta pada seorang wanita yang membuatmu merasa bahwa kau berasal dari tempat yang seharusnya kau malu. Dan sedikit demi sedikit kau mulai mempercayainya. Dia menjauh dariku. Dia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku harus menunjukkan sesuatu padamu. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka percakapan WhatsApp. Itu adalah grup keluarga yang tidak kukenal. Keluarga Delgado Ortega. Tertulis di nama itu. Rina menambahkanku ke grup ini 2 tahun lalu. Itu keluarganya, sepupu-sepupunya, bibi-bibinya, ibunya.
Lihat apa yang mereka tulis. Dia mulai membaca pesan. Setiap pesan lebih buruk dari yang sebelumnya. Sepupu Lucia, aku melihat ibu mertuamu di pasar menjual toples kecilnya. Sayang sekali Dimas punya keluarga seperti itu. Bibi Berta, sudah yakinkan anak itu untuk menaruh wanita itu di panti jompo? Temanku tahu yang murah di Tlalpan. Sepupu Andrea, Rina, kau punya kesabaran seorang bidadari. Aku tidak akan tahan dengan ibu mertua yang begitu kampungan. Darahku membeku. Dan kau tahu tentang pesan-pesan ini? Tidak. Aku tidak pernah memeriksa grup itu. Baru hari ini, setelah pesta, aku masuk untuk melihat. Ada ratusan pesan seperti itu. Bertahun-tahun ejekan, rencana, suaranya pecah lagi. Hal-hal mengerikan, Ibu. Rina ikut berpartisipasi, dia yang memulainya. Sebagian besar berasal darinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ada lagi. Aku menemukan email di komputer yang kami bagi. Rina menghubungi seorang pengacara 6 bulan lalu. Dia bertanya tentang prosedur untuk menyatakan seseorang pikun, untuk mendapatkan hak asuh legal, untuk dia tidak bisa menyelesaikan, untuk mengurungku, aku menyelesaikan, untuk menyatakanku tidak mampu dan mengambil alih kendali atas asetku. Dia mengangguk tanpa bisa menatap mataku. Ada draft dokumen. Evaluasi psikiatri palsu yang dia rencanakan untuk digunakan. Kontak panti jompo, anggaran, semuanya direncanakan. Keheningan yang mengikuti sangat membebani. Apa yang akan kau lakukan? Tanyaku akhirnya. Aku tidak tahu. Dia istriku. Aku menikah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memintamu untuk mengkhianati ibumu, Dimas. Aku tahu. Aku tahu. Tapi, selama 4 tahun aku membangun hidup dengannya, kami punya rencana, kami bicara tentang punya anak, tentang membeli rumah di Polanco, tentang menjual rumah ibumu untuk membiayai impian-impian itu. Dia tersentak. Dia bilang itu yang terbaik untuk semua orang, bahwa ibu akan lebih baik di tempat di mana ibu dirawat, bahwa rumah itu bernilai banyak dan kami bisa menginvestasikan uang itu, bahwa ibu tidak punya energi lagi untuk hidup sendirian. Dan kau percaya padanya. Aku ingin mempercayainya. Karena alternatifnya adalah menerima bahwa aku menikah dengan seseorang yang mampu melakukan ini. Aku berdiri. Aku berjalan menuju dapur. Aku perlu bergerak. Aku perlu memproses bahwa anakku hampir menandatangani pengasinganku. Ibu, dia mengikutiku? Apalagi yang ada di amplop itu selain dokumen? Ibu bilang ibu punya rekaman. Apa yang mereka bicarakan? Apalagi yang mereka katakan. Aku menatapnya lama, mencoba memutuskan seberapa banyak kebenaran yang bisa dia tanggung. Berapa banyak lagi yang dia butuhkan untuk mendengar sebelum dia membuat keputusan? Ada satu percakapan tertentu, kataku perlahan. Bulan lalu, Rina berbicara dengan ibunya. Mereka ada di ruang tamu. Aku datang lebih awal dan mendengarnya sebelum mereka menyadari kehadiranku. Apa yang mereka katakan? Rina bertanya kepada ibunya berapa lama waktu yang pantas untuk menunggu setelah menempatkan seseorang di panti jompo sebelum menjual properti mereka. Ibunya menjawab, 6 bulan, agar tidak terlihat mencurigakan, dan pastikan tempatnya jauh, agar dia tidak bisa menimbulkan masalah. Warna meninggalkan wajah Dimas. Tidak, tidak, itu tidak mungkin. Kemudian Rina berkata, dan ini aku kutip kata demi kata, karena aku sudah mendengarnya 20 kali. Untungnya Dimas sangat sibuk dengan pekerjaan sampai-sampai dia tidak akan menyadari ketika wanita itu menghilang. Dan jika dia bertanya, kita bilang dia bahagia di rumah barunya, dengan orang-orang selevel dengannya. Dimas merosot ke dinding. Kakinya tidak lagi menopangnya. Orang-orang selevel dengannya. Ulangnya dengan ngeri. Mereka membicarakan ibu seolah ibu, sampah yang harus dibuang. Ya. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Untuk sesaat aku pikir dia akan muntah. Aku menyimpan rekaman itu di 3 tempat berbeda. Lanjutku. Dan aku bukan satu-satunya yang mendengarnya. Pengacaraku punya salinan. Akuntanku punya salinan. Dan manajer bankku punya instruksi spesifik. Jika sesuatu terjadi padaku, jika aku berakhir di suatu tempat melawan keinginanku, jika aku menghilang secara misterius, rekaman itu langsung dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan.
Apa yang Rina rencanakan adalah kejahatan, Dimas. Penipuan, pemindahan paksa orang rentan, penyalahgunaan harta benda. Seorang pengacara menjelaskan semuanya kepadaku. Jika aku menandatangani kertas-kertas yang dia siapkan itu, jika aku dinyatakan pikun, aku akan menjadi korban kejahatan. Anakku merosot di dinding sampai duduk di lantai. Dia terlihat seperti boneka yang rusak. 4 tahun, bisiknya. 4 tahun menikah dengan orang asing. Aku duduk di lantai di sampingnya, seperti saat dia kecil dan jatuh saat bermain, ketika dunia terasa terlalu besar dan menakutkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kau lakukan dengan informasi itu? Dia mendongak menatapku. Dan di matanya aku melihat anak berusia 7 tahun yang kehilangan ayahnya. Ketakutan, hilang. Mencari ibunya untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tetapi dia bukan lagi anak kecil. Dia adalah seorang pria, dan keputusan ini harus dia ambil sendiri. Dimas tinggal di rumahku malam itu. Tidur di sofa, seperti saat dia remaja dan mengalami mimpi buruk. Kecuali bahwa sekarang mimpi buruk itu nyata dan punya nama wanita. Aku tidak tidur. Aku tetap di kamarku menatap langit-langit, mendengarkan napasnya yang tidak teratur dari ruang tamu. Bertanya-tanya apakah aku telah melakukan hal yang benar. Apakah mengekspos semuanya seperti itu, di depan 60 orang, adalah keadilan atau balas dendam? Tetapi kemudian aku ingat kursi di samping tempat sampah, dan keraguan itu menghilang. Pukul 6 pagi aku mendengar pergerakan. Aku bangun dan menemukannya di dapur, membuat kopi. Dia menggunakan pembuat kopi lama yang kuselematkan sebelum Rina membuangnya. "Selamat pagi," kataku lembut. "Aku tidak tidur sama sekali," jawabnya tanpa berbalik. "Aku tidak bisa berhenti berpikir. Dan kesimpulan apa yang kau capai?" Dia menyajikan 2 cangkir. Dia menyerahkan satu kepadaku. Kopi itu berbau rumah, berbau pagi hari yang dulu, ketika hanya ada kami berdua melawan dunia. "Aku akan bercerai." Kata-kata itu menggantung di udara dapur. "Kau yakin?" "Sepenuhnya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa terus menikah dengan seseorang yang mampu merencanakan itu, yang memperlakukan ibu seperti itu, yang membohongiku selama bertahun-tahun." Dia menyesap kopi. Tangannya gemetar. "Tapi ada hal lain yang perlu kulakukan dulu." "Apa?" "Menghadapinya. Tetapi tidak sendirian. Aku butuh ibu ada di sana. Ibu. Aku butuh dia melihat ibu, agar dia mengerti bahwa dia tidak bisa lagi memanipulasiku." "Dimas, kau tidak harus." "Aku harus melakukannya. Untuk ibu. Untuk ayah. Untuk pria yang seharusnya aku." 3 jam kemudian kami berada di depan apartemen di Polanco yang Dimas bagi dengan Rina. Sebuah bangunan modern 20 lantai dengan lobi marmer dan petugas berseragam. Dimas membuka pintu dengan kuncinya. Kami masuk bersama. Rina ada di ruang tamu. Dia masih mengenakan piyama sutra. Dia tidak mengenakan riasan. Dia punya kantung mata yang dalam dan rambut berantakan. Ketika dia melihat kami masuk, dia berdiri tiba-tiba. "Dimas, syukurlah. Aku pikir, kita perlu bicara. Yang kemarin adalah salah paham yang mengerikan. Aku tidak pernah bermaksud." "Duduk," Dimas memotongnya. Suaranya berbeda, dingin, berwibawa. Rina patuh. Matanya melompat di antara kami berdua, menghitung, mencari jalan keluar. "Ibuku tetap berdiri," lanjut Dimas. "Sebenarnya, dia akan mengambil kursi utama, yang selalu kau gunakan." Dia menunjuk ke sofa beludru abu-abu yang mendominasi ruang tamu. Tempat Rina, seperti yang mereka sebut. Tempat dia duduk minum jus buah bersama teman-temannya sambil merencanakan kehidupan mereka yang sempurna. Aku duduk. Rina menjadi pucat. Dimas berdiri di antara kami berdua, seperti seorang hakim. "Aku akan melakukan ini hanya sekali," dia memulai. "Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Seluruh kebenaran, tanpa kebohongan, tanpa alasan, tanpa air mata manipulatif." "Dimas." "Aku." "Diam." "Jawab." "Kau berencana menaruh ibuku di panti jompo." "Aku." "Aku sedang menjajaki pilihan. Untuk ketika dia lebih tua. Demi kebaikannya sendiri." "Kau menyatakan dia pikun di depan pengacara tanpa dia ketahui."
Aku tidak sampai. Itu hanya konsultasi. Kau menghubungi panti jompo untuk menganggarkan penahanannya. Air mata mulai mengalir di pipi Rina, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Itu karena panik. Dimas, tolong, kau harus mengerti konteksnya. Kau bilang kepada ibumu bahwa aku bahkan tidak akan menyadari ketika ibuku sendiri menghilang? Rina mengeluarkan isakan. Aku marah. Aku mengatakan hal-hal yang tidak kurasakan. Selama 4 tahun, suara Dimas meninggi. Kau marah selama 4 tahun penuh? Setiap kali kau memanggilnya ibuku, setiap kali kau menghancurkan kenangannya, setiap kali kau menghinanya di depan teman-temanmu. Aku hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Teriak Rina berdiri. Rumah itu bernilai miliaran. Kita bisa menjualnya, berinvestasi, punya kehidupan yang lebih baik. Tidakkah kau mengerti betapa sulitnya bagiku memiliki ibu mertua yang menjual toples di pasar? Teman-temanku mengejek. Keluargaku bertanya mengapa aku membiarkannya hidup dalam kondisi yang begitu rendah hati. Aku hanya mencoba memperbaiki situasi. Dengan menyuruhnya duduk di samping tempat sampah, Rina terdiam. Itu bukan. Itu hanya dorongan. Aku stres dengan pesta. Dan membuang selendang nenekku. Itu juga dorongan. Itu kain tua. Dan menghilangkan foto-foto ayahku dan jam tangan kakekku. Kami butuh ruang. Dan meyakinkan keluargamu bahwa ibuku memalukan. Rina mulai menangis tak terkendali. Dia menjatuhkan diri di sofa. Aku tidak ingin begini. Awalnya aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tetapi kemudian keluargaku mulai berkomentar tentang asal-usulmu, tentang ibumu. Dan aku merasa harus memilih antara kalian dan keluargaku. Dan kau memilih, kataku untuk pertama kalinya. Keduanya menoleh menatapku. Kau memilih untuk percaya bahwa kami lebih rendah, bahwa kami mempermalukan nama belakangmu, bahwa kami harus dihapus atau disembunyikan. Bukan itu. Justru itu, Rina. Dan yang paling menyedihkan adalah kau meyakinkan anakku bahwa dia juga harus malu. Dimas mengeluarkan beberapa kertas dari tasnya. Dia meletakkannya di atas meja kopi. Ini surat cerai. Aku mengisinya tadi malam. Hanya butuh tanda tanganmu. Rina menatapnya ngeri. Apa? Jangan. Dimas, jangan. Kita bisa pergi ke terapi. Kita bisa menyelesaikan ini. Aku mencintaimu. Kita adalah tim. Sebuah tim tidak berencana menghancurkan ibu pasangannya. Tapi aku tidak akan benar-benar melakukannya. Itu hanya ide, pikiran. Aku tidak akan pernah melakukannya. Pengacara yang kau konsultasikan mengatakan berbeda. Email yang kau kirim mengatakan berbeda. Percakapan dengan ibumu mengatakan berbeda. Dia menarik napas dalam-dalam. Kau punya dua pilihan. Kau tanda tangani surat-surat ini hari ini juga dan ini berakhir dalam diam. Kita lakukan pemisahan harta, masing-masing mengambil miliknya, dan kita melanjutkan hidup. Atau kau memaksaku melakukan ini melalui jalur hukum dan kemudian aku akan mengajukan semua rekaman, semua email, semua bukti dari apa yang kau rencanakan untuk dilakukan. Dan itu menjadi publik, sangat publik. Kau mengancamku, bisik Rina. Aku memberimu jalan keluar yang bermartabat. Lebih dari yang kau berikan kepada ibuku. Rina menatapku. Ada kebencian murni di matanya. Tidak ada lagi lapisan kebaikan. Ini salahmu. Dia meludah padaku. Jika kau tetap di tempatmu. Jika kau menerima bahwa kau tidak termasuk dalam dunia kami, semua ini tidak akan terjadi. Tempatku. Ulangku perlahan. Tidak pernah di samping tempat sampah. Rina, tempatku adalah di samping anakku. Dan jika dia memutuskan bahwa aku tidak lagi ingin berada di sana, itu akan menjadi keputusannya, bukan keputusanmu. Aku berdiri dari sofa. Aku berjalan menuju pintu. Aku biarkan kalian bicara. Dimas, aku akan berada di mobil. Aku turun ke tempat parkir. Aku duduk di mobil tua Chevroletku yang selalu Rina kritik karena begitu rendah hati. Dan aku menunggu. 45 menit kemudian, Dimas keluar dari gedung. Dia membawa koper besar. Dan di tangannya, surat cerai yang sudah ditandatangani. Dia masuk ke mobil, menutup pintu, dan dia menatap lurus ke depan dalam diam. Dia tanda tangan. Tanyaku.
Tanda tangan. Dengan satu syarat. Apa? Agar ibu tidak mempublikasikan rekaman itu. Agar ini tidak sampai ke media sosialnya atau tempat kerjanya. Dia takut kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan apa yang kau katakan. Bahwa itu tergantung pada ibu. Bahwa aku tidak mengendalikan apa yang ibu lakukan dengan bukti ibu. Aku menatapnya. Anakku, yang akhirnya berada di pihak yang benar. Aku tidak akan mempublikasikan apapun, kataku. Aku tidak perlu menghancurkannya secara publik. Dia sudah menghancurkan dirinya sendiri di depan 60 saksi. Itu sudah cukup. Dimas mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Aku bisa tinggal dengan ibu sebentar, hanya sampai aku menemukan tempat. Kau bisa tinggal selama yang kau butuhkan. Itu rumahmu, Dimas. Selalu begitu. Selalu akan begitu. Dia menyalakan mobil, mengemudi dalam diam selama 20 menit. Kemudian dia berbicara dengan suara pecah. Ayah pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dia selalu tahu cara melindungimu. Ayahmu mengajarimu bekerja keras, jujur, berjuang untuk apa yang kau cintai. Sisanya kau pelajari sendiri. Dan hari ini kau belajar pelajaran yang paling penting, bahwa cinta sejati tidak meminta kau mengkhianati orang yang memberimu kehidupan. Dia mengemudi ke rumah kami, tempat dia dibesarkan, tempat aku menangis, tempat kami bersama-sama bertahan hidup, dan saat kami menaiki tangga dengan kopernya, aku tahu ini bukan akhir. Itu adalah awal yang baru. Tetapi cerita ini tidak berakhir di sana, karena Rina punya kartu as terakhir, dan ketika dia memainkannya, dia hampir menghancurkan semua yang telah kami bangun kembali. 2 minggu setelah Dimas pindah kembali ke rumah, banyak hal mulai normal. Dia tidur di kamar lamanya. Aku membuatkannya kopi setiap pagi. Kami berbicara, tertawa, menangis, menyembuhkan. Tetapi aku tahu kedamaian tidak akan bertahan. Aku tahu wanita seperti Rina. Mereka tidak menerima kekalahan. Mereka tidak pergi dalam diam. Pukulan itu datang pada suatu sore hari Selasa. Aku berada di toko, mengawasi satu batch baru selai teh Jokote, ketika teleponku berdering. Itu nomor tak dikenal. Ibu Siti Ramadhani? Ya, benar. Saya pengacara Mendez, dari kantor Duran dan Rekan. Saya mewakili Ibu Rina Delgado. Saya memegang gugatan terhadap Anda atas pencemaran nama baik, kerugian moral, dan pelecehan. Dunia berhenti. Maaf, klien saya menuduh Anda mengeksposnya secara publik dengan informasi palsu, menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada reputasi pribadi dan profesionalnya. Dia menuntut kompensasi 20.400.000.000 rupiah, selain permintaan maaf publik. Aku duduk di kursi terdekat. Tidak ada yang kukatakan itu palsu. Aku punya bukti untuk segalanya. Itu akan ditentukan oleh hakim, Ibu. Anda punya 10 hari untuk menanggapi secara resmi melalui pengacara Anda. Selamat pagi. Dia menutup telepon. Aku menatap telepon dengan tangan gemetar. Rina menggugatku. Setelah semua yang dia lakukan, dia menggugatku. Aku segera menelepon Dimas. Aku sudah tahu, Ibu. Pengacaranya meneleponku 1 jam yang lalu. Dia ingin aku bersaksi demi dia. Dia bilang aku adalah korban manipulasi psikologis dan ibu meracuni hubungan kami. Apa yang kau katakan padanya? Suruh dia pergi ke neraka. Malam itu, duduk di meja dapur dengan semua dokumen tersebar, kami mengevaluasi situasi. Dia putus asa, kata Dimas. Dia kehilangan pernikahannya. Dia mungkin kehilangan rasa hormat dari keluarganya. Dan sekarang dia menyerang karena itu satu-satunya yang tersisa. Tapi bisakah dia menang? Aku tidak tahu, Ibu. Hukum itu rumit. Jika seorang hakim memutuskan bahwa mengeksposnya secara publik itu berlebihan, maka dia akan mengambil semua yang kubangun untuk membela dirinya. Ketakutan menetap di perutku seperti batu dingin. Aku menyewa seorang pengacara, seorang wanita bernama Gabriela Torres, spesialis hukum keluarga. Aku menunjukkan segalanya padanya. Rekaman, buku catatan, email yang ditemukan Dimas, percakapan grup keluarga Delgado. Gabriela mendengarkan setiap audio, membaca setiap catatan, dan ketika dia selesai, dia tersenyum. Ibu Siti, kita tidak hanya akan menang, kita akan melakukan serangan balik.
Apa maksudmu? Apa yang Rina rencanakan merupakan beberapa kejahatan. Penipuan terencana, konspirasi untuk melakukan pemindahan paksa, upaya penyalahgunaan harta benda. Kita bisa mengajukan gugatan balik, tidak hanya perdata, tetapi juga pidana. Aku tidak ingin memenjarakannya. Ini bukan tentang memenjarakannya. Ini tentang menunjukkan bahwa dia bukan korban, dan memastikan bahwa ini berakhir secara definitif. Sidang pertama adalah 3 minggu kemudian. Di ruang sidang keluarga kecil di pusat kota, Rina datang mengenakan pakaian hitam, dengan kacamata hitam, ditemani pengacaranya dan ibunya. Ketika dia melihatku, dia membuang muka. Pengacaranya mengajukan kasus. Aku telah mencemarkan nama baik kliennya. Aku telah mengekspos informasi pribadi. Aku telah menyebabkan dia kehilangan pernikahannya dan reputasi sosialnya. Mereka menuntut 20.400.000 rupiah sebagai ganti rugi. Kemudian giliran Gabriela. Yang mulia, Ibu Delgado bukan korban pencemaran nama baik. Dia adalah pelaku rencana sistematis pelecehan psikologis, penyalahgunaan harta benda terencana, dan pemindahan paksa. Saya punya bukti yang tidak dapat disangkal. Dia meletakkan map tebal di atas meja hakim. Audio nomor 1. Ibu Delgado berdiskusi dengan ibunya bagaimana menahan klien saya di panti jompo melawan keinginannya. Audio nomor 2. Ibu Delgado berkonsultasi dengan pengacara tentang menyatakan klien saya pikun tanpa sepengetahuannya. Email di mana dia membahas penjualan properti klien saya. Pesan grup keluarga di mana mereka secara sistematis mengejek klien saya dan asal-usul sosialnya. Hakim membuka map. Mulai membaca. Ekspresinya berubah. Anda punya audionya. Semua, Yang Mulia, dan transkrip bersertifikat oleh ahli. Pengacara Rina menjadi pucat. Yang Mulia, rekaman-rekaman itu diperoleh tanpa persetujuan. Di Indonesia, Gabriela menyela, seseorang dapat merekam percakapan di mana dia adalah bagiannya tanpa memerlukan persetujuan dari peserta lain. Klien saya hadir selama percakapan ini. Itu legal dan dapat diterima. Hakim mendengarkan rekaman itu. Dalam diam. Dengan dahi berkerut. Ketika dia selesai, dia menatap Rina. Ibu Delgado, apakah Anda yang berbicara dalam rekaman ini? Rina tergagap. Aku? Percakapan itu di luar konteks. Itu suara Anda. Ya atau tidak? Ya, tapi? Dan benar bahwa Anda berkonsultasi dengan pengacara tentang menahan Ibu Ramadhani? Aku hanya menjajaki pilihan untuk masa depan. Masa depan di mana Ibu Ramadhani akan dinyatakan pikun tanpa sepengetahuannya. Diam. Hakim menutup map dengan bunyi keras. Gugatan ini sepele dan jahat. Saya tidak hanya menolaknya, tetapi saya memerintahkan Ibu Delgado untuk membayar biaya hukum pembelaan. Selain itu, saya mengirimkan salinan berkas ini ke kejaksaan agar mereka mengevaluasi apakah akan dilanjutkan dengan tuntutan pidana. Palu jatuh. Rina berdiri tiba-tiba. Ini tidak adil. Dia mempermalukanku di depan, Ibu Delgado. Hakim memotongnya dengan suara baja. Anda mempermalukan wanita ini selama 4 tahun. Anda mengambil kenangannya. Anda berencana merampok rumahnya. Dan ketika Anda terekspos, Anda mencoba menjadi korban. Pengadilan ini tidak mentolerir manipulasi semacam itu. Silakan mundur. Rina berlari keluar dari ruangan. Ibunya di belakangnya. Pengacaranya mengumpulkan kertas dengan tergesa-gesa. Aku tetap duduk, gemetar. Selesai? Tanyaku kepada Gabriela. Selesai. Dimas, yang duduk di belakang ruangan, mendekat dan memelukku. Sudah berakhir, Ibu. Akhirnya berakhir. Tetapi ada kejutan terakhir yang tersisa. 2 hari kemudian, aku menerima pesan teks dari nomor tak dikenal. Itu adalah foto. Di dalamnya terlihat Rina memasuki sebuah gedung perkantoran. Teksnya berbunyi, Ibu Siti, saya Marcella, salah satu teman Rina yang ada di pesta ulang tahun. Saya perlu bicara dengan Anda. Tolong, aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah warung kopi. Dia adalah seorang wanita berusia 30 tahun, elegan tetapi dengan ekspresi malu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya segera setelah kami duduk. Aku terlibat dalam segalanya. Aku tertawa ketika Rina mengejekmu. Aku tidak pernah membelamu,
Dan aku membenci diriku sendiri karena itu. Kenapa kau mencariku sekarang? Karena apa yang kulihat hari itu mengubahku. Aku melihat seorang wanita dengan lebih banyak martabat dalam keheningannya daripada kami semua dengan gelar dan nama belakang kami. Dan aku menyadari bahwa aku juga punya ibu mertua yang kuperlakukan dengan merendahkan, yang kubuat merasa kecil, matanya berkaca-kaca. Setelah pesta, aku bicara dengan ibu mertuaku. Aku minta maaf. Untuk pertama kalinya aku benar-benar mendengarkannya, dan tahu apa yang kutemukan. Dia wanita yang luar biasa. Dia punya cerita yang menarik. Bahwa aku menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenalnya karena aku terlalu sibuk merasa lebih unggul. Aku senang kau belajar sesuatu, kataku tulus. Aku tidak datang hanya untuk meminta maaf. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Rina berencana meninggalkan negara. Keluarganya mengirimnya ke luar negeri. Mereka akan mengatakan itu untuk pekerjaan, tetapi sebenarnya untuk bersembunyi dari rasa malu. Biarkan dia pergi. Itu bukan masalahku lagi, tapi ada lagi. Sebelum pergi, dia akan datang ke rumah ibu. Besok malam, aku mendengarnya bilang kepada teman lain bahwa dia akan mengambil sesuatu yang menjadi miliknya dari rumah itu. Aku tidak tahu apa itu, tetapi kedengarannya mengancam. Aku berterima kasih kepada Marcella, dan malam itu aku menyiapkan rencanaku sendiri. Keesokan harinya, pukul 7 malam, aku memasang ponselku di ruang tamu, merekam. Dimas bersembunyi di dapur. Dan aku menunggu. Pukul 8:30, bel pintu berbunyi. Aku membuka. Di sana ada Rina, tanpa riasan, pakaian olahraga, tas besar di bahu. Aku datang untuk barang-barang Dimas yang dia tinggalkan di sini. Dimas ada di sini. Kau bisa bertanya padanya apa yang ingin kau ambil. Aku tidak perlu bicara dengannya. Berikan saja barang-barangnya dan aku pergi. Tidak. Ekspresinya berubah. Lapisan keramahan menghilang. Dasar wanita tua bodoh. Kau pikir kau menang. Kau pikir kau menghancurkan hidupku. Aku tidak menghancurkan apapun. Rina, kau melakukannya sendiri. Aku punya pernikahan yang sempurna, hidup yang sempurna, dan kau merusak semuanya karena kau tidak tahan anakmu bahagia dengan seseorang dari kelas yang lebih baik. Anakku tidak bahagia. Dia boneka. Dia mencintaiku. Dia mencintai ide untuk menjadi bagian dari duniamu. Ada perbedaan. Rina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kertas terlipat. Kau tahu apa ini? Ini sertifikat asli rumah ini, yang ada di rak buku sebelum renovasi. Aku menyimpannya. Dan jika kau tidak memberiku apa yang kucari, aku akan menghancurkannya. Dan tanpa itu kau tidak bisa membuktikan bahwa Dimas adalah pemilik sah. Aku tersenyum. Dan dari sakuku aku mengeluarkan ponselku. Kau tahu apa ini, Rina? Ini adalah rekaman 3 menit terakhir, di mana kau baru saja mengakui bahwa kau mencuri dokumen hukum dari rumahku. Itu disebut perampokan yang diperburuk. Wajahnya kehilangan semua warna. Kau bohong. Kau tidak merekam. Dimas keluar dari dapur. Dia merekam. Dan aku juga. Rina mundur seolah ditampar. Kembalikan sertifikat itu kepadaku, kata Dimas mengulurkan tangan. Sekarang, atau apa? Kau bukan suamiku lagi. Kau tidak bisa memaksaku. Tidak. Tetapi polisi bisa. Dan mereka hanya sejauh satu panggilan. Rina menatap sertifikat di tangannya. Kemudian dia menatap kami, dan akhirnya mengerti bahwa dia telah kalah. Dia menjatuhkan kertas-kertas itu ke lantai. Dia berbalik, dan sebelum pergi, dia berkata, "Semoga kalian bahagia di rumah sederhana kalian. Kalian berdua bersama, semiskin jiwa seperti biasa." "Kami tidak miskin, Rina," kataku lembut. "Kami punya sesuatu yang tidak pernah kau miliki. Martabat yang tidak perlu menghina orang lain untuk eksis." Pintu tertutup di belakangnya, dan kami tidak pernah melihatnya lagi. 6 bulan kemudian, hidupku telah berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Manisan Ibu Siti terus berkembang. Aku membuka toko kedua. Aku mempekerjakan 5 karyawan. Semuanya wanita yang lebih tua yang membutuhkan pekerjaan. Wanita yang telah disingkirkan masyarakat karena usia mereka. Aku mengajari mereka resep-resepku, rahasia-rahasia,
semua yang telah diajarkan nenekku kepadaku. Dan masing-masing dari mereka memanggilku Ibu Siti. Bukan ibuku, bukan dengan merendahkan, tetapi dengan rasa hormat yang nyata. Dimas mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan yang lebih kecil tetapi dengan lingkungan yang lebih baik. Dia masih tinggal bersamaku. Hanya sampai aku menemukan apartemen, katanya. Tetapi kami berdua tahu yang sebenarnya. Tidak ada dari kami yang ingin berpisah dulu. Kami telah kehilangan 4 tahun. Kami perlu menebus waktu. Suatu sore, saat kami menyiapkan manisan jambu biji bersama di dapur, dia bersikeras untuk belajar. Dia berkata kepadaku, "Aku bertemu seseorang." Jantungku berdebar. Ya? Namanya Patricia. Dia guru SD, sederhana, ramah. Dan kemarin, ketika aku menceritakan seluruh cerita kami, tahu apa katanya? Apa? Dia bilang dia ingin bertemu dengan ibu. Bahwa seorang wanita yang membangun kerajaan dari nol sambil membesarkan anak sendirian adalah seseorang yang dia kagumi. Bukan seseorang yang harus malu. Mataku berkaca-kaca. Dan apa yang kau katakan padanya? Aku bilang aku akan membawanya makan malam hari Minggu. Dan dia harus bersiap-siap karena ibuku memasak seperti bidadari tetapi menginterogasi seperti detektif. Kami tertawa bersama, seperti yang belum kami lakukan selama bertahun-tahun. Hari Minggu, Patricia datang membawa bunga. Bukan mawar mahal, anyelir sederhana dari pasar. Dia memelukku seolah dia sudah mengenalku selamanya. Ibu Siti, suatu kehormatan. Dimas telah bercerita banyak. Aku harap tidak semuanya, candaku. Semua yang penting. Bahwa ibu adalah seorang pejuang. Bahwa ibu tidak pernah menyerah. Bahwa ibu mengajari anak ibu makna keluarga yang sebenarnya. Kami makan malam di meja dapur. Bukan di restoran elegan. Bukan dengan gelas kristal, dengan piring yang tidak seragam. Jus jambu dalam teko tanah liat. Dan nasi yang dibuat dengan tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun aku merasa rumahku kembali menjadi rumah. 3 bulan kemudian, Dimas dan Patricia memberiku kabar. Ibu, kami akan menikah. Tidak besar-besaran, hanya sesuatu yang intim. Keluarga dekat. Dan kami ingin itu di sini, di rumah ini. Di taman tempat aku bermain saat kecil. Aku menangis. Aku memeluk anakku. Aku memeluk Patricia. Kau yakin? Tanyaku malam itu ketika Patricia pergi. Setelah semua yang terjadi, aku yakin justru karena semua yang terjadi. Aku belajar mengenali cinta sejati. Dan Patricia itu nyata, Ibu. Dia tidak ingin mengubahku. Dia tidak ingin aku malu padamu. Dia ingin membangun sesuatu yang sejati. Pernikahan itu pada hari Sabtu di bulan Mei. 30 tamu di taman kami, bunga marigold. Karena Patricia bilang itu favorit neneknya. Musik tradisional. Ayam bakar yang kami siapkan bertiga. Ketika petugas bertanya apakah ada yang menentang pernikahan itu, ada momen keheningan yang tegang. Beberapa tamu menatapku, mengingat apa yang terjadi di pernikahan sebelumnya. Aku berdiri. Aku ingin mengatakan sesuatu. Dimas menjadi pucat. Patricia menatapku dengan mata memohon. Aku ingin mengatakan bahwa kali ini, ketika aku memberikan restuku untuk pernikahan ini, aku melakukannya dengan sepenuh hati, karena Patricia tidak datang untuk menghapus kami. Dia datang untuk menambah, dan itulah yang dilakukan cinta sejati. Menambah, bukan mengurangi. Tepuk tangan memenuhi taman. Dimas memelukku sambil menangis. Terima kasih, Ibu, karena tidak menyerah padaku, karena menungguku. Anak-anak bukanlah investasi, sayangku. Mereka adalah tindakan keyakinan. Dan keyakinanku padamu tidak pernah mati. Hanya tersembunyi untuk sementara waktu. Malam itu, ketika semua orang pergi dan rumah menjadi sunyi, aku duduk di taman. Di tempat yang sama di mana Rina pernah menyuruhku duduk di samping tempat sampah. Tetapi sekarang ada bunga di sana. Dan bangku yang dibangun Dimas dengan tangannya sendiri. Aku menatap bintang-bintang. Dan aku berbicara dengan Javier seperti yang kadang kulakukan. Kita berhasil, sayang. Anak kita menemukan jalan kembali. Itu tidak mudah. Itu tidak cepat. Tapi dia kembali. Angin bertiup lembut. Bunga-bunga bergoyang. Dan aku tahu dia mendengarku. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kau miliki,
Tetapi pada apa yang tidak kau biarkan mereka ambil darimu. Dan aku tidak membiarkan mereka mengambil martabatku. Aku tidak membiarkan mereka mengambil nilaiku. Dan di atas segalanya, aku tidak membiarkan mereka mengambil anakku. Ada saatnya aku duduk di samping sampah. Tetapi aku bangkit. Dan dengan bangkit, aku mengajarkan pelajaran kepada semua orang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahwa seorang wanita berusia 67 tahun yang telah bertahan hidup dari kematian, kemiskinan, dan pengkhianatan, adalah wanita paling berbahaya yang ada. Karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Dan segalanya untuk dibuktikan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika kau pernah merasa tidak terlihat, dihina, atau diremehkan oleh keluargamu sendiri, tinggalkan kata-katamu di komentar. Ceritakan dari belahan dunia mana kau menemani kami. Terkadang, mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam rasa sakit kita adalah langkah pertama untuk penyembuhan. Suka jika kau percaya bahwa martabat tidak ternilai harganya. Dan berlangganan saluran ini karena kami akan terus berbagi kisah wanita yang bangkit ketika dunia menyuruh mereka untuk tetap di tanah. Ingat, cinta sejati tidak pernah meminta kau mengkhianati esensimu. Dan keluarga yang meremehkanmu tidak pantas mendapatkan kehormatan kehadiranmu. Sampai cerita berikutnya. Semoga Tuhan memberkati.